Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat Al-Quran dan hakikat hadis. Yang pertama yaitu hakikat Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dengan asal kata qara'a yaqiru Qur'anan yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah perkataan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara mutawir, yang ditulis dalam bentuk mushaf, diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas, dan merupakan pahala apabila membacanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 192 dan 195 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilur rabbil alamin. Nazala biruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Shadaqallahul adim. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang dari orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Lalu, Al-Quran adalah dasar utama dari hukum Islam, karena memang segala sesuatunya adalah ketetapan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mushaf yang dijamin kebenarannya oleh Allah, yang tidak mungkin bisa dibuat atau ditiru oleh manusia lain. Hal ini tersirat dalam tantangan Allah terhadap kaum kafir Quraisy untuk membuat perumpamaan Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna ittaqawallahu bal la yu'minun. Falyatu bihaddisi mislihi in kanu shadiqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya? Sebenarnya mereka itu tidak beriman. Dengan demikian, hendaklah mereka mengatakan kalimat yang semisal dengan Al-Quran, jika memang mereka adalah orang-orang yang benar. Al-Quran memiliki 4 fungsi utama di dalam agama Islam, yaitu sebagai yang pertama Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk, yaitu Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua yaitu Al-Furqan atau pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah Al-Quran dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang buruk. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu asy-syifa atau obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati dan penyakit mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Lalu yang keempat yaitu al-mu'izzah atau nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat pengajaran, nasihat-nasihat, peringat tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di sisi Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan pada Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah, sebagai petunjuk yang benar pada manusia. Di dalamnya terdapat kebaikan dan kebenaran. Lalu yang kedua yaitu hadis. Hadis menurut bahasa adalah masdar dari baru yang berlawanan dengan kata al-qadim yang artinya terdahulu. Hadis berarti pembicaraan, perkataan, percakapan, cerita, kabar, dan kejadian.
Adapun pengertian hadis menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan kata hadis, seperti yang dikemukakan oleh mereka. Yang pertama, ulama hadis memberi definisi bahwa hadis adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat kepribadian, atau perjalanan hidupnya baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai hal untuk menegaskan, memperjelaskan, dan menguatkan hukum-hukum lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama sepakat, setiap umat manusia diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada pada hadis-hadis sahih. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, niscaya hidup kita dijamin tidak akan tersesat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni lan taddila mattamassaktum bihimma. Kitaballahi was sunnatar rasulih. Yang artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah meninggalkan di tengah kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat." Kedua perkara itu adalah kitab Allah dan juga sunnah nabinya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta nomor 3338 dan Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 319 dengan sanad hasan. Hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Secara lebih rinci, dijelaskan fungsi-fungsi hadis dalam Islam adalah yang pertama, bayan al-takrir atau memperjelas isi Al-Qur'an. Fungsi hadis sebagai bayan al-takrir berarti memperkuat isi dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 56 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Lalu yang kedua yaitu bayan at-tafsir, atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis ini yaitu memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mumzal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Contohnya yaitu hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Yang artinya Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis ini menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagian siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seseorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian, Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Lalu yang ketiga yaitu bayan at-tasyari, yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis sebagai bayan at-tasyari ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, sebagaimana contohnya yaitu hadis mengenai zakat fitrah, yang artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sa' kurma atau gandum untuk setiap orang.
baik merdeka ataupun hamba, laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat yaitu bayan nas atau pengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti. Di antaranya itu al-takyir atau mengubah, al-ittabal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau izalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nas berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contohnya yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasahkan surat Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Untuk fungsi hadis sebagai bayan an-nas ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama seperti Ibnu Hazm dan Mutaqaddim memperbolehkan menas Al-Quran dengan segala hadis, walaupun hadis ahad. Kelompok Hanafiyah berpendapat boleh menas dengan hadis masyhur tanpa harus muttawir. Sedangkan para Mu'tazilah memperbolehkan menas dengan syarat hadis tersebut harus muttawir. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa bayan nas bukanlah fungsi hadis. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan berulang kali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana yang terangkum di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'i rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla famma arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Demikianlah penjelasan mengenai hakikat Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Semoga kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Al-Quran dan Al-Hadis. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.